Enggak drama. Mana ada drama. Ziza mana mau kayak begitu. Enggak lah. Ziza tuh orang-orang penting tahu. Timnya siapa? Gue timnya Arhan lah. Yang sampai dikontrak. Nyokapnya nggak boleh masuk ke lokasi syuting. Iya. Mau pakai jalur duka, mau pakai jalur prestasi, mau pakai jalur keturunan. Jadi menurut lo prestasi Fuji itu apa? Jor, gue pengen pendapat lo tentang profesi selebgram. Ada juga seleb talk sekarang. Iya, dengan perselepan sosial media inilah. Gimana tanggapan lo? Ya bagus lah, keren. Orang sekarang bisa jadi selebriti, nggak perlu masuk TV kan. Asalkan mereka bisa gunain itu menjadi hal yang positif gitu maksud gue. Kadang ada orang udah negatif bangga lagi. Ya gue mah begini diri gue, kalau mau terima ya begini, kalau enggak ya udah. Dalam hati gue kan tapi di sosial media ya. Harusnya ya wise lah, lebih dewasa. Kalau tentang kehidupan mereka? Emang kehidupan mereka ngapain Ya sih? maksudnya hedon, clubbing, dan ya gitulah. Sehedon apa sih mereka tuh gue juga gak pernah ngeliatin sih. Misalnya mereka jalan-jalan tiap hari, kerjaannya emang gitu gimana? Ya emang konten doang kali gak sih menurut gue ya. Capek loh jadi selebgram, jadi selebtok tuh capek loh. Berpura-pura bahagia, berpura-pura menikmati hidupnya. Iya kan? Terus, iya capek. Gue salut sama selebtok sih. Apalagi yang berkarakter ya. Yang kayak misalkan dia nge-review dengan gayanya. Lalu kebayang nggak di suasana hatinya dia yang mungkin lagi sedih, dia lagi berduka, atau mungkin dia lagi stres, tapi dia tetap harus merepresentatifkan produk yang dia bawain dengan bahagia kan. Gitu. Ya dunia tipu-tipu lah semua sekarang. Hidup penuh drama. Kalau ngomongin red card, mereka narifin red card nih, segedenya sama kayak artis yang udah lama. Tanggapan lu gimana? Iya memang artis lama juga udah nggak kepake kali nggak? Iya kan sekarang engagement di selebgram, selebtok lebih banyak di selebgram, selebtok loh daripada di selebriti televisi. Ya menurut gue itu balance lah. Sama kayak misalkan selebgram, selebtok kalau diundang ke TV paling gope. Tapi selebriti zaman dulu udah belasan juta, puluhan juta. Ya pun sama dengan sebaliknya selebgram, selebtok udah belasan juta, tapi kalau selebriti televisi mungkin masih 1-2 juta masih oke lah, karena kan memang engagementnya dunia yang beda gitu. Kalau mereka sering buat drama itu menurut lo apa ya? Ya wajib dong kalau nggak ada drama, terus orang mau nonton apa? Berantem lah, huru hara lah. Termasuk si RV-nya sama Aziza kemarin. Tanggapan dong gimana? Berat banget anjay. Gue lebih pada tim Awkarin sih, yang waktu dia lagi dimarahin sama ojol. Iya, soalnya gue sering banget kayak begitu dimaki-maki sama ojol, tapi gue kayak pengen DM Awkarin, gue kan nggak pernah kenal juga ya. kayak gue pengen DM Awkarin, thank you ya, gue pengen banget jadi lu dari kemarin, gue pengen gue viralin tapi gue malas aja gitu. Sampai dimaki-maki, gue dikatain apa segala macam sama abang ojol, sering banget gue. Kenapa lo mau ngomentarin yang Awkarin ketimbang Aziza sama RV-nya? Karena gue ngerasain jadi Awkarinnya. Sering banget gue punya pengalaman sama abang ojol. Dimarah-marahin lah, dimaki-maki lah. Terus kemudian barangnya dilempar di depan rumah lah. Sering banget kejadian kayak gitu. Sering banget. Tapi lo tahu kasusnya RV-nya sama itu kan? Sama tahu Ziza. Katanya Salim selingkuh sama Ziza. Terus siapa namanya yang pemain bola? Arhan yang tahu pertama kali kalau Ziza itu selingkuh. Terus Arhan yang ngasih tahu ke Rahel. Habis itu Rahel ngegoreng di sosial media. Nah, ini nggak ada adegan yang lupa ingatannya di antara mereka? Kayak aku siapa? Karena ceritanya tersanjung banget ya. Iya. Gitu ya nggak sih? Kuci-kuci hotahe gitu ceritanya. Iya kan? Apa tanggapan lo? Tanggapan gue itu ini di antara mereka berempat nggak ada yang mau kepetok batu terus lupa ingatan gitu.
Habis itu kayak dipelihara sama kakek-kakek tua di bawah pohon di tengah hutan. Akhirnya dioperasi mukanya terus balik lagi. Oke. Cara ya sinetron aja gitu menurut gue. Masih banyak lah sinetron lainnya yang lebih dar-der-dor. Banyak kali yang dar-der-dor, tapi gue mah gak mau ikutan. Tapi seandainya ini tuh emang drama, menurut lu tuh sah-sah aja nggak sih mereka buat begituan? Enggak drama. Mana ada drama. Ziza mana mau kayak begitu. Enggak lah. Ziza tuh orang penting tahu. Hello, jangan lupa. Kan jadi. Jadi lu timnya siapa? Gue timnya siapa? Gue timnya Arhan lah. Gue nggak nanya Arhan, Relve-nya atau Aziza? Enggak lah, gue timnya Arhan. Biar gimana pun masih fokus aja dia. Tetap tanding. Kemudian dia malah ngeposting ngebela istrinya loh. Tapi ngebela istrinya gak terang-terangan. Ngebela istrinya malah posting mengenai wedding anniversary kan. Gitu. Nih ada lagi si Awkarin ini, dia tuh menolak tawaran TV, film kayak teman-temannya kayak Keanu, Anya. Karena dia emang nggak tahu mengkornya, mungkin dia bilang sih gini, dia bilang aku mau hidup gini aja udah cukup gue. Nah itu pendapat lo gimana? Keren banget. Tapi kata orang jenjang karir tidak ada. Enggak, dia bisa well maintain di situ karena belum tentu selebgram laku di televisi. Selebriti televisi pun banyak. Hey, hello. Kita nonton TikTok. Berapa banyak artis televisi yang live TikTok tapi tetap nggak rame, nggak dapat engagement, nggak dapat traffic. Belum tentu kan? Iya. Ya kalau menurut gue Awkarin keren. Dia menentukan ininya dia, karakternya dia. Gue nggak mau masuk TV. Ya belum tentu di TV. Misalkan dia tuh kayak booming, tahu sendiri TV jahat. Sekali dua kali nggak rating, langsung diomongin kan? Langsung di drop ya? Langsung di drop. Mending di drop, dikatain langsung, Awkarin nanti nggak bagus kayak gini. Mendingan gue jadi Awkarin. Mendingan gue nggak mau sama sekali. Tapi kan karirnya nggak berkembang, kayak Keanu main film, Anya main film. Akhirnya kan mereka memperluas karir lah. Tapi kan Keanu juga nggak se-booming Awkarin pada umumnya. Awkarin kan pelopor lah, selebgram. Oke. Ayo siapa loh? Pelopor selebgram siapa? Awkarin yang dulu fitnya warnanya senada, dibikin tema, abis itu naik lagi ke atasnya, ya kan? Dia pelopor loh, selebgram pada umumnya. Oh berarti menurut lo si langkahnya Keanu Amanya salah dong, berarti yang melebarkan ke sayap lebar gitu-gitu ya? Salah ya? Bener sih, tapi gambling. Kenapa? Menurut gua, ya kalau tiba-tiba kebayang nggak Keanu nggak, ya kalau misalkan Keanu tiba-tiba ngambil acara televisi terus nggak rating, lu tahu itu dia jawaban gua. Tapi Keanu juga nggak ke TV. Iya ke film maksudnya? Ke film, oke lah kalau film mah. Kan film kan masih jarang-jarang. Kalau tiba-tiba masuk stripping gitu kayak Empo Alpa, kan belum tentu. Empo Alpa aja belum jadi selebgram bisa masuk TV akhirnya. Gara-gara dia lucu kan, seru. Tapi oke lah ya, setiap orang punya karakternya dia masing-masing. Fadil Jaidi mau ngapain? Dia masuk TV, kata dia gue udah kaya. Dari roll on gue disuruh gue disuruh lari kek, gue disuruh apa kek, kata Fadil Jaidi. Ngapain gue stripping TV? Capek. Kalau Fuji menurut lo bisa dikatakan selebgram nggak sih? Dia, iya dong. Pasti dong. Apapun yang dipegang laku loh. Apapun yang dia pegang. Serius. Fuji tuh crowd puller, Fuji itu daya tariknya bagus. Kemudian selagi yang gue denger orang-orang kalau kerja sama-sama dia nggak pernah repot ya. Lo pernah gue ceritain kan waktu itu ada salah satu artis top banget. Iya. Yang sampai dikontrak nyokapnya nggak boleh masuk ke lokasi syuting. Iya. Iya kan? Maksud gue Fuji nggak pernah ada cerita kayak gitu maksudnya. Ya. Tapi kan dia munculnya bukan karena seperti Awkarin membuat konten di sosmed. Apakah dia bisa dikatakan selebgram ya? Nah dia kan bikin konten nggak sih? Ya kan kita tahu semua dia naik karena berita. Iya betul. Tapi gini, kalau ada orang bilang Fuji naik namanya karena berita, atau apalagi yang paling jahat bilangnya gara-gara duka. Nggak mungkin cuy, menurut gua. Kalau dia tidak maintain itu, kalau dia tidak membuat karyanya dia nggak bikin kontennya dia tidak membuat dirinya dia menjadi kreatif, pasti tenggelam.
Berita tuh orang 2 minggu lupa loh. Mm. Berita tuh 2 minggu orang lupa. Coba gue tanya sama lu. Nika Ardila dulu meninggalnya kenapa? Kecelakaannya di mana? Mobilnya warna apa? Sama Lupa. siapa? Lupa kan? Lupa. Itu udah puluhan yang tahun. Orang tuh lupa masalah berita, pasti lupa. Kalau Fuji tidak maintain karyanya dia, kemudian dia juga nggak bikin konten, nggak bakal mungkin bisa. Dan attitude yang gue lihat ya, attitude. Mau pakai jalur duka, mau pakai jalur prestasi, mau pakai jalur keturunan. Kalau selebgram, selebriti, selebtok nggak punya attitude yang bagus, nggak bakal ada yang mau, nggak bakal. Banyak nama-nama yang kita sering dengar. Pertanyaan terakhir ya. Jadi menurut lu prestasi Fuji itu apa? Dia berhasil menjual apapun yang dia pegang di badannya dia. Semua brand yang nempel di dia pasti bagus engagement. Dan itu menurut lu itu prestasi ya? Oh iya dong, enak aja loh. Dia jual sabun orang bisa beli, dia jual ini orang bisa beli. Dengan gayanya dia aja, menurutku itu prestasi loh. Sebagai apa namanya selebriti.